Strike! Ayo Bapak, tolong Bapak. Permulaan yang baik, umpan saya berhasil mendapatkan sambaran. Dari tarikannya, saya yakin kalau ikan predator Sungai Agihe yang saya dapatkan. Belum. Itu jaring, angkat dulu. Oke, belum Bapak. Sebentar ya. Oke Bapak. Yo! Black bass. Oh, mantap. Hey! Black bass. lagi. Oh, sampai perut kram. Seekor black bass menjadi tangkapan pertama saya di sungai arus deras ini. Mantap! Ini. Oh, ini nih. Kakap batu. Somasi hitam nih, Papuan black bass ini nih yang dicari-cari semua orang sebenarnya. Cuman kita sebenarnya ini agak ajaib juga sih ya. Ada black bass di atas di hulu. Karena ini udah air tawar, tapi memang mungkin dia memang cari makannya sampai ke atas. Tahu-tahu memang ini black bass air tawar. Mancing mana strike back. Mantap. Sebagai strike pembuka, ini tentu menjadi penyemangat kami. Seekor black bass dengan berat hampir mendekati 5 kilo. Berhasil saya rilis kembali ke dalam sungai air tawar ini. Petualangan memancing saya kali ini akan menelusuri hulu sungai Agihe di desa Weinami. Konon, penghuni sungai ini memiliki tarikan yang luar biasa, sehingga bisa membuat para pemancing ketagihan. Persiapan pun kami segera lakukan. Hai, salam Pak. Halo. Salam. Cepi, David. oh, where you come from? I come from Australia, but I'm from Malaysian. Yeah. Oh, Malaysia. can you speak maybe bahasa orang Melayu? Oh, tentu bisa. iya. Ya. Ada apa kesini? Mau ada apa kesini, David? Saya sini mau cari black bass sama hotel. Maybe you can join with me? Boleh kah? Kalau boleh, oke. Kita kedatangan pemancing dari luar yang ternyata ada David. Kita berangkat sekarang? Bisa, Pak? Yuk. Bisa, Om Pit? Yuk, Berangkat siap. sekarang? David, let's go. Ya, Oke. let's go. Oke. Setelah semuanya siap, saya dan yang lainnya langsung bergegas untuk melakukan perjalanan. Waktu perjalanan yang harus kami tempuh untuk menuju spot di Sungai Agihe ini kurang lebih 6 hingga 10 jam, karena medannya yang cukup sulit. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya kami tiba di spot memancing. David terus melempar umpan ikan tiruannya. Kali ini, ia bermain di permukaan. Fish on! Oke. Woi. Woi, mantap. Wah, iya. Black bass. Ada black bass di sini. Mantap. Akhirnya David juga mendapatkan sambaran. Sama seperti saya, ini merupakan pengalaman pertamanya mancing di Sungai Agihe ini. Dengan menggunakan tali ukuran besar, ia yakin akan bisa menaklukkan ikan penghuni sungai yang terkenal tak pernah keruh. Wah, dapat black bass. Tidak sangka dia ada black bass di hulu sungai ini. Mancing mania strike back. Mantap. Walau black bass bukanlah ikan asing di Sungai Agihe, namun keberadaannya di hulu sungai air tawar menjadi hal yang baru. Ya.
saya sama David nggak menyangka kita di hulu dapetnya black bass ya. Iya. Ini black bass air tawar ya, Air black bass tawar, water ya. iya. Nah, cirinya bedanya sama spotted bass, dia nggak ada tompelnya ya, David ya. Iya. Wih, mantap. Rilis kah? Mantap, rilis. Rilis, oke. Oke. Kembali, ikan dirilis agar dapat berkembang biak. Umpan kembali dilemparkan. Kali ini saya menggunakan umpan berbentuk ikan dengan action di bawah air. Strike. Tap. Wih. Wih, ada. Perlawanan ikan terasa berbeda dengan yang saya dapatkan sebelumnya. Nah itu, serok, Mas. Serong. Dengan cekatan, Om Pit dari tim kapal maju untuk membantu saya menaikkan ikan. Wow, rupanya seekor ikan target spotted bass saya dapatkan di hulu sungai Agehe ini. Salah satu ikan favoritnya pemancing nih. Jadi ini masih saudara sama black bass, cuman dia biasanya hidupnya di air tawar. Biasanya black bass di payau. Ini juga ciri-ciri yang membedakannya sama black bass, dia ada bintiknya di belakangnya, kayak tompelnya gitu. Mancing mania strike back. Mantap. Wah. Mancing mania strike back. Mantap. Kira-kira berapa ya berat ikan yang sudah lama tidak saya naikkan ini? Wah, hampir 3 kilo ternyata. Ayo kita cari yang lebih besar lagi. Semakin siang, teriknya matahari membuat ikan sulit menyambar. Akhirnya membuat saya dan yang lain memutuskan untuk beristirahat dan memakan bekal yang tadi sudah dibawa. Karena ikan yang didapat semua kita rilis dan kondisinya tidak bisa naik ke darat, maka kita sudah persiapkan bekal untuk disantap di atas kapal. Ini kita emang sengaja bawa bekal karena kita emang nggak bisa ke darat ya. Jadi daratnya dalam, masih berair juga, masih kayak rawa. Terus agak bahaya kalau kita sampai ke darat, agak susah. Makanya kita bawa bekal dari camp. Selain itu, masih banyaknya binatang buas seperti buaya, membuat saya dan yang lainnya tidak mau mengambil resiko untuk turun ke darat. Bekal kali ini terasa nikmat karena saya sudah berhasil 2 kali strike. Semoga saja keberuntungan terus berpihak kepada saya ya. Setelah selesai menikmati bekal, perjalanan mencari spot potensial kembali dilanjutkan. Spot dengan sungai air deras dan kayu besar yang terbaring di aliran sungai menjadi salah satu tanda yang sangat baik bagi para pemancing. Air besar kembali terlihat di permukaan, tanda ikan sudah menyambar umpan. Fish on! Sepertinya umpan jenis topwater berhasil menggoda ikan air deras ini. Tarikannya yang kuat disertai dengan arus sungai yang cukup kuat menambah tingkat kesulitan David kali ini. Dengan sigap, Freddy membantu David menaikkan ikan ke atas kapal. Wow, seekor ikan spotted bass berukuran besar berhasil ia naikkan ke atas kapal. Mantap! Wih, besar sekali. Ini yang mau kita cari-cari, monsternya Agi ya. Monster Agi. Spotted bass. Dapat juga yang size lumayan. Boleh kita timbang David ya? Ya. Kira-kira berapa berat spotted bass milik David ya? Ada. Oke.
Saya pikir mungkin 9 kilo, 9 kilo kah? 9, 10, 9 ada 9. 9 Oh dekat iya, 9. 9 hampir 9, 8,9 ya. Kita anggap Ya. 9 lah ya. Wih, mantap. Mantap. Wow, saat ini perolehan David menjadi yang terbesar pada trip kali ini. Luar biasa. Tiba-tiba saja cuaca berubah. Hujan turun begitu besar. Tapi ini tak mengendurkan semangat kami untuk terus memancing. Fish on! Rupanya umpan yang bermain di permukaan air membuat ikan terpesona. Tarikannya terasa begitu kuat karena selain arus, derasnya hujan juga menambah tingkat kesulitan untuk bisa mengalahkan ikan ini. Ya, akhirnya seekor spottail bass berhasil ia naikkan dengan pasti ke atas kapal. Mantap! Baby spottail. Mancing mania strike back. Mantap. Hujan jadi emang cuaca nggak bisa tadi panas sekali tiba-tiba hujan. Kita tetap memancing biasanya ikan spottail bassnya kalau hujan ini dia lebih agresif buat makan. Mancing di saat hujan sebenarnya sah-sah saja, tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Jika petir terdengar berulang-ulang kali, sebaiknya kita tunda dulu melempar umpannya. Karena joran, stik atau tongkat pancing berbahan dasar pengantar listrik yang baik, sehingga tak jarang pemancing bisa tersambar petir. Jadi tetap berhati-hati ya, Strike Big Mania. Saya juga tidak mau hanya menjadi penonton. Umpan ikan tiruan yang saya lemparkan juga membuahkan hasil. Karena banyaknya ranting di dasar sungai, membuat saya sedikit khawatir kalau ikan akan terlepas nantinya. Jadi saya terus memaksa ikan untuk mendekat ke kapal. Tak perlu waktu lama, seekor ikan akhirnya tunduk di tangan saya. Ini kita dapat lagi spottail bass hujan-hujan. Cantik sekali dia warnanya. Ada kuning-kuningnya. Masih kelihatan sehat sekali. Kita mau langsung rilis aja. Masih hujan-hujan nih. Kita dapat mancing mania strike back. Mantap. Selain perubahan pH air dan juga suhu, debit air juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemancing saat hujan lebat. Karena jika air bertambah banyak dan tinggi hingga meluap ke daratan, otomatis ikan akan sulit didapat karena bersembunyi di antara akar pohon. Tapi kami tak patah semangat, lemparan demi lemparan terus dilakukan. Benar saja, keberuntungan akhirnya berpihak kepada kami. Fish on! Umpan milik David kembali mendapatkan tarikan. Rupanya kendala debit air tidak terlalu berpengaruh di sungai Agihe ini. Ikan tetap agresif dan melakukan perlawanan. Mantap! Lagi-lagi ikan target buruan berhasil ia naikkan ke atas kapal. Nampaknya kondisi makin tak kondusif. Demi keselamatan, akhirnya kami sepakat untuk menyudahi mancing hari ini. Setelah asik memancing, sekarang saya mau coba ikut warga setempat untuk memanen ikan nila yang berada di jaring. Hari ini saya nggak mancing nih. Saya mau ikut Om Daud sama Papa Kui buat jaring ikan. Kita mau ngecek jaring yang udah dipasang tadi malam. Tidak menunggu lama, kami pun langsung memeriksa jaring. Rupanya ada ikan selain nila yang kita dapatkan, yaitu ikan dari keluarga catfish. Wah, harus hati-hati nih, karena ikan ini dapat melukai tubuh kita. Ikan ini agak bahaya nih karena ada patilnya di kiri, kanan, sama di atasnya. Tapi ini udah dipatahin tadi pakai tangan sama Om Daud.
Mantap ini. Kita taruh di bawah ya. Sementara untuk ikan nila, ukurannya membuat saya cukup terkejut nih. Besar sekali. Ini besar sekali nilainya. Ini juga kita harus agak hati-hati ini karena sirip atasnya ini, dorsal atasnya ini tajam sekali. Kalau yang sudah besar seperti ini, tapi ini wow, ini hebatnya sungai di Papua ini. Nilainya besar-besar seperti ini, nila liarnya besar-besar seperti ini. Pasti rasanya lebih manis dari nila-nila tambak atau peliharaan. Wih, kita ambil lagi Om. Ikan nila memang hidup liar di Sungai Agihe. Nampaknya alam di sini sangat terjaga. Hingga ukurannya bisa besar-besar. Wih. Satu demi satu, saya dan Daud melepaskan ikan dari jaring untuk dimasukkan ke dalam kapal. Sepertinya pas nih kalau saya olah di camp untuk dinikmati bersama. Saya mau bikin makanan sama Mama Salma nih. Jadi Mama Salma nih yang ikut kita ke dalam hutan, yang masakin kita di dalam hutan. Kita mau bikin masakan apa nih Mama Salma? Ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Wih, jadi kita langsung saya haluskan bumbu ya. Olek. Apa aja nih bumbunya? Om? Bumbu dapur seperti bawang merah dan kawan-kawannya langsung dikumpulkan untuk saya haluskan. Sementara Salma menyiapkan bahan lain untuk tambahan saat ikan dimasak nanti. Bumbu halus pun telah siap, kini saatnya memasak ikan nila kuah kuning. Tumis bumbu hingga matang, tambahkan daun salam, daun jeruk, dan juga serai agar masakan lebih gurih dan harum. Tambahkan juga irisan tomat dan daun bawang agar rasa dari kuah kuning makin segar. Setelah bumbu tercium aroma harum, kini masukkan potongan daging ikan nila. Lalu aduk hingga rata. Tutup masakan agar cepat matang dan bumbu meresap sempurna. Untuk memasak ikan, sebaiknya jangan terlalu lama ya, supaya tekstur tetap terjaga. Dan ikan nila kuah kuning siap untuk disantap. Ini kita mau makan bareng nih, rame-rame. Ayo David, harus coba. Menikmati masakan bersama di dalam hutan seperti ini memang terasa lebih nikmat. Ikannya memang masih segar, jadi rasanya juga enak banget. Jadi masaknya juga nggak lama-lama, bumbunya langsung menyerap. Ini pas-pas nih, siang-siang makan agak-agak sedikit pedas. Segar sekali, kita melek nih bisa ada tenaga nih buat kita mancing lagi David ya. Gimana rasanya David? Oke? Best. Best ya? Tapi ini. Mantap. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu spot fishing terbaik yang ada di Provinsi Aceh. Tepatnya di daerah Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Spot pertama ini berhadapan langsung dengan laut lepas, yaitu Samudra Hindiani. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Turunkan umpan, mainkan joran, dan strike! Lepas! Oh, strike lagi! Strike! Lepas lagi! Ya Allah! Strike! Lepas lagi! Dan apa sih? Dapat lagi! Strike bet! Ampun bet! Wah,
sambaran saya kali ini hampir membuat saya kewalahan karena beberapa kali ikan mempermainkan saya. Akhirnya pertarungan berhasil saya menangkan. Kilauan badan ikan di kedalaman air sudah mulai terlihat ke permukaan. Dan seekor baby tuna akhirnya landed di boot saya. Dia masih goyang-goyang dia. Lumayan lah. Bentuk badannya yang panjang dan membulat menyerupai torpedo menjadi ciri fisik utama si perenang andal ini. Mancing mania strike back. Mantap. Dewi Fortuna kembali menghampiri Bang Mail yang juga bertugas sebagai kapten kapal. Jorannya menukik tajam, tanda mendapat sambaran dari bawah laut. Suara deritan reel spinning menandakan tali pancing terus digondol oleh perlawanan ikan. Strike dengan mengendalikan boot tentu semakin mempersulit ruang gerak rekan saya ini. Saya pun memberi ruang untuk Bang Mail menyelesaikan perlawanan dengan menjadi kapten kapal sementara. Semakin bersemangat, Bang Mail terus memainkan joran sambil ditarik meninggi. Dan... Itulah yang saya takut, Bang. Patah. Jorannya bikin terlalu tinggi, Bang Mail. Penasaran juga mau ikan atau karang, malah patah jorannya. Sorry Bang, saya bilang jangan, malah jangan dipaksa Bang. Wah, sayang sekali nih strike back mania. Joran andalan Bang Mail yang harus menyerah di sini. Bang Usman juga tidak mau tinggal diam nih strike back mania. Masih menggunakan teknik headline andalannya, hanya beberapa tarikan, tali pancing akhirnya mendapat sambaran. Fish on! Pelan namun pasti, Bang Usman akhirnya berhasil mengatasi perlawanan seekor bluefin trevally. Mantap Bang Usman! Predator karang ini jelas sangat mudah dikenali dari sirip biru elektriknya, moncong runcing dan banyak bintik biru dan hitam di sisi badannya. Mancing mania strike back, mantap! Kali ini saya dan Bang Mail mau mencoba peruntungan di spot air dalam. Tanpa pikir panjang, umpan metal jig pun langsung saya turunkan sampai menyentuh dasaran. Ayunan joran dan putaran reel yang konstan mencoba untuk menarik perhatian penghuni karang dasar laut. Tiba-tiba, joran saya pun menukik ke bawah, mendapat sambaran. Strike! Tidak mau menyia-nyiakan sambaran kali ini, akhirnya bayangan ikan berhasil saya paksa muncul ke permukaan. Wow, kilauan warna hijau kebiruan dari siripnya meyakinkan saya bahwa seekor ikan green jawfish berhasil saya taklukkan. Lumayan. Dapat ikan karang lagi, ini spotnya Bang Mail nih. Di kedalaman 80 meter. Saya dapat green jawfish, lumayan. Lihat giginya. Ini salah satu ciri ikan karang. Giginya punya gigi. Wih, karena dia mau memakan karang nih. Dan ikan-ikan kecil di dasar laut. Green jawfish adalah salah satu ikan penghuni karang dasar laut di kedalaman mencapai 120 meter. Biasa ditemukan di perairan Indo-Pasifik dengan sirip punggung bersambung dan ekor yang bercabang. Mancing mania strike back. Mantap. Tanpa terasa, matahari sudah berada tepat di atas kepala kami. Saya bersama Bang Mail memutuskan untuk merapat ke daratan dan mengisi perut yang mulai keroncongan. Nih, saya istirahat dulu nih di pulau nih. Karena ikannya juga kurang makan, jadi kita mau coba bakar-bakar ikannya. Bentar, buat ngisi perut.
Ternyata pemancing yang lain sudah terlebih dahulu berada di daratan. Bisa Bang Non? Bisa. Nah, kali ini kita breaknya barengan nih. Jadi karena emang Bang Doni nggak bawa bekal nasi, emang ya? Iya. Jadi kita kali ini breaknya kita kerjasama lah. Jadi ada yang bikin nasi, ada yang bakar ikan juga. Bang Usman bersama kapten kapal langsung membersihkan ikan dari sisik dan isi perutnya. Ikan yang sudah bersih lanjut dibakar dengan cara ditusuk dengan kayu seperti ini. Bang Doni pun tidak tinggal diam. Bawang merah, cabai, dan tomat segar diiris-iris dan dicampur dengan kecap manis untuk dijadikan sambal cocolan. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk menambah aroma dan rasa segar dari sambal racikan Bang Doni. Beruntung, Bang Mail ternyata membawa perbekalan untuk memasak nasi. Nasi dan ikan bakarnya sudah matang. Tandanya kami siap menyantap hidangan makan siangnya dulu. Jadi yang bikin ikan bakarnya juga matang, bumbunya juga mantep, nasinya juga matang. Aman ya Bang ya? Isi perut kita semuanya. Kita selesaiin dulu makannya. Walau seadanya, kebersamaan saat memancing seperti ini yang mengembalikan semangat pastinya. Setelah perut terisi, saya dan Bang Mail kembali mau melaut. Tapi kali ini bukan mau memancing, melainkan mencari ikan dengan teknik spearfishing. Bang Mail akhirnya mengeluarkan jurus andalannya. Baju menyelam, diving fins, snorkel, sampai spear gun untuk menembak ikan sudah dipersiapkan oleh Bang Mail. Tanpa berlama-lama, Bang Mail pun langsung turun menyelam untuk mencari di mana ikan berada. Berhubung Bang Mail bisa nyelam, jadi katanya Bang Mail mau nyelam, tapi saya nggak boleh ikut nyelam karena saya harus jagain speedboatnya. Ini juga Bang. Mendapat aba-aba dari Bang Mail bahwa terdapat banyak gerombolan ikan di bawah laut, saya pun langsung menurunkan jangkar, sembari menunggu Bang Mail membawa hasil tangkapan ikan langsung dari dasar laut. Di kedalaman air yang mencapai 10 meter, Bang Mail melakukan free diving sambil mencari ikan yang siap menjadi target. Penyelaman pertama tidak butuh waktu lama. Bang Mail berhasil membawa naik seekor bluefin trevally. Woi, udah dapet aja satu. Waduh. Bluefin trevally satu. Oke, mantap. Jadi saya nunggu kapal nih Bang ya. Uhuy. Di penyelaman kali ini, Bang Mail melihat kembali ada segerombolan ikan bluefin trevally berenang di antara karang. Bang Mail pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emasnya. Wow, dan berhasil! Lumayan mantap. Jadi kalau kata Bang Mail tadi di bawah banyak ya Bang ikan ya. Tapi kita di atas dia nggak mau makan ya. Kenapa ya? Mungkin arusnya juga mungkin kurang kali ya. Sama kita juga nggak pas mungkin ngejatoin umpannya. Makanya tadi akhirnya Bang Mail penasaran, dia selemin karena Bang Mail bisa menyelam, Frida.
Rasanya belum afdol kalau saya tidak menyajikan salah satu hidangan khas dari Tanah Rencong untuk Strike Back Mania. Sekarang kita mau masak ya bang, kita mau kerja sama nih. Kita mau masak apa nih bang? Ikan asam sunti khas Lamno. Ikan asam sunti khas Lamno. Oke, kita ngapain dulu nih? Bikin bumbu dulu. Oke bang. Saya bantuin motong ya biar abang gampang halusin ya. Abang halusin bumbu silakan. Keunikan makanan khas Aceh terletak pada dominannya bumbu rempah yang merupakan pengaruh dari Timur Tengah dan India. Daun kari menjadi salah satu bumbu khusus yang jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh olahan kuliner dari daerah lain. Rendaman air jeruk dan daun kari akan membuat daging ikan tidak amis dan jauh lebih segar pastinya. Bumbu rempahnya sudah halus nih, tinggal tuang ke dalam potongan ikan dan aduk-aduk sampai bumbu tercampur dengan merata. Kalau semua sudah siap, lanjut masak potongan daging ikan sampai benar-benar matang sempurna. Tidak perlu waktu lama, cukup 1/4 jam saja, masakan ikan asam sunti khas Lamno sudah matang. Aroma rempah yang khas dari bumbunya bikin saya nggak sabar untuk segera menyicip hidangan satu ini. Nah, ini udah jadi nih ikan asam sunti khas Lamno ya bang ya. Langsung kita makan bang ya. Oh bang Mayo udah nyiduk nih, mantep nih. Oke bang. Cita rasa pedas berpadu dengan asam membuat olahan ikan asam sunti memiliki kekayaan rasa yang unik. Ini perpaduan ikan yang masih seger, fresh, plus bumbu-bumbu khas Aceh ini mantep banget nih. Apalagi tadi ada asam sunti, sama ini nih ternyata daun kari ini bikin masakan makin seger, makin mantep. Makanan khas Aceh memang tidak pernah membuat saya kecewa. Keotentikan cita rasanya benar-benar memanjakan lidah.